Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, saudaraku, alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu lagi dengan channel saya, Harun Rasid. Mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menggali tentang pengertian atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun sebelumnya saya menyampaikan sebuah firman Allah di dalam surat ketiga, yaitu surat Al-Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wallahu ghafurur rahim. Ayat tersebut turun kepada baginda Nabi dan Allah berkata, "Qul, katakan wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kau mencintai Allah, maka kata Allah, fattabi'uni, ikutilah aku," kata baginda Nabi. Jadi khitab nih di sini yaitu kita disuruh mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita sudah bisa mengikuti baginda Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengakui akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan pada diri kita masing-masing, bagaimana caranya kita supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kita ini mengaku cinta kepada Allah, tapi terkadang kita kurang bisa memposisikan diri bagaimana kita layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Bukan cuma lisan, tapi buktikanlah dengan perbuatan amal. Pada suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya?" Maka kata Nabi, kalau kita pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang harus kita biasakan, istiqomahkan untuk melakukannya. Yang pertama, kelompok yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala didasarkan kepada amal kita. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Hendaklah kita membiasakan diri untuk sholat di awal waktu. Ini perbuatan sholat di awal waktu ini bukan sembarangan. Sulitnya bukan main, apalagi hidup di zaman ini. Di tengah kesibukan kita, aktivitas kita, terkadang sholat kita itu di akhir waktu. Maka orang yang ingin dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sekuat tenaga untuk menyempatkan waktu
untuk mengutamakan waktu ketika kita mendengar suara azan di masjid, maka kita mengutamakan dulu untuk sujud melalui sholat yang kita kerjakan itu. Kalau kita istiqomah melaksanakan sholat di awal waktu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Lalu yang kedua, amalan orang atau hamba Allah, umat baginda Nabi, yaitu birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak kita. Maka menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi setiap anak untuk selalu taat, untuk selalu berbakti kepada ibu bapak, sebab beliau itu yang menjadikan wasilah adanya di dunia ini. Maka selayaknya anak yang soleh dan solihah untuk senantiasa taat atas perintah yang dilaksanakan, atas perintah-perintahnya, atas nasihat-nasihatnya, apalagi itu jalan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali seorang anak laku durhaka kepada ibu bapaknya, apalagi kepada ibunya. Maka orang yang beriman, yang mencintai Allah dan layak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baiklah kepada ibu bapa. Niscaya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, amalan yang pantas untuk dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah, baik dengan dirinya, dengan hartanya, tenaga dan pikirannya, yaitu untuk selalu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menjunjung agama Allah di dunia ini, untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, bahkan negaranya senantiasa tegak, yaitu akidah tauhid yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jihad ini tidak mudah untuk dilakukan kita. Jihad dalam arti yang sempit, yaitu memerangi orang-orang kafir yang harbi, kafir yang menyerang, yang tidak senang dengan keberadaan kaum muslimin, menghalangi dakwahnya, menghalangi aktivitasnya. Maka jihad yang kita harus lakukan yaitu jihad bin nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jihad perang yang begitu rongkahnya, kata Nabi, itu jihad kecil. Tapi jihad yang tidak ada batas waktunya, itu jihad melawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu cenderung untuk maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sekuat tenaga kita, ayo lawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu cenderung untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan diri kita, hati kita, untuk senantiasa menundukkan hawa nafsu, untuk selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu, senantiasa untuk bertaat kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat dan maslahatnya bagi kita, terutama bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.